Terus, aku gak bisa diem aja sekarang. Aku harus cari uang. Aku gak bisa diinjak-injak terus kayak gini. Aku harus tunjukin kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Lihat ya, aku bakal balas dendam ke semua orang yang udah injak-injak aku. Oh ya, aku harus cari mama sekarang. Aku harus minta tolong sama mama. Clara pagi-pagi kok udah hilang. Kemana ya Clara? Kaget banget bangun-bangun gak ada istriku tercinta. Mbak, Mbak. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu Tuan? Istri saya di mana ya Mbak? Tadi kok pagi-pagi udah gak ada di kamar ya istri saya. Pagi-pagi begini biasanya nyonya lagi ada jadwal yoga di Bali Tuan. Tapi nanti siang udah balik kok Tuan. Kok aku gak dibangunin ya sama Clara? Harusnya kan aku ikut ke Bali tadi pagi. Nyonya pasti gak enak bangunin Tuan. Biasalah Tuan, pasutri baru masih sering gak enakan Tuan. Bisa saja ya kamu. Oh ya Tuan, saya izin ke minimarket sebentar ya Tuan. Tuan tidak apa-apa kan sendiri di sini Tuan? Tidak apa-apa. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya permisi ya Tuan. Aku harus ngapain ya pagi-pagi ini? Jogging aja deh kayaknya. Yes, ini dia nih, rumahnya Mama. Aku harus minta uang sama Mama. Tapi kan aku masih marahan sama Mama. Aku gak mau ya, sampai harus sujud atau minta maaf sama Mama. Aku gak bisa ngelakuin itu. Tapi aku perlu duit dari Mama. Iya. Udah, aku harus cari Mama dulu sekarang. Itu kan Om Amar. Sepertinya Mama bisa dimanfaatkan sih. Supaya aku bisa dapat uang tanpa harus sujud sama Mama. Oke, kamu harus keluarkan acting kamu, Feli. Permisi Om Amar. Kamu Feli kan? Anaknya Clara kan? Iya Om. Ada apa kamu datang ke sini? Kamu ingin mencari mama kamu? Gawat. Kalau aku ketemu sama mama, pasti aku bakal langsung diusir sama mama. Untuk sekarang mama kamu lagi ada di Ubud. Nanti siang mama kamu baru pulang, Feli. Pas banget. Pas banget mama lagi pergi sekarang. Jadi, aku bisa bohong sama Om Amar. Gimana, Feli? Kamu mau nunggu sampai siang? Nanti siang mama kamu baru datang soalnya. Jadi gini, Om. Feli kesini. Soalnya Feli perlu uang, Om. Perlu uang? Buat apa, Feli? Buat bayar uang sekolah, Om. Feli belum bayar uang sekolah dari awal masuk sekolah, Om. Om Amar tahu sendiri kan, Om. Papanya Feli udah di penjara. Dan Feli udah gak kerja. Feli udah gak punya uang lagi, Om. Buat bayar sekolah. Feli itu suka banget sama sekolah, Om. Feli suka banget sama belajar. Apalagi matematika, Om. Feli suka banget. Dan katanya, Om, kalau Feli gak bayar SPP sampai akhir minggu ini, Feli bakal dikeluarin dari sekolah. Ya ampun. Feli perlu sekali uang, Om. Feli pengen sekolah. Feli pengen belajar, Om. Makanya Feli ke rumahnya Mama buat minta uang sama Mama. Tapi ternyata Mama lagi pergi. Om bisa gak ya, Om? Kasih Feli uang. Bisa kok, Feli. Beneran, Om? Ya ampun. Om Amar baik banget ya, Om. Makasih ya, Om. Tapi, kalau boleh, Feli boleh minta lebih nggak, Om? Feli pengen banget beli buku soalnya, Om. Buku di rumah udah habis Feli baca. Tapi Feli nggak punya uang buat beli lagi, Om. Jadi tolong ya, Om. Kasih Feli uang lebih. Ternyata kamu anak yang rajin ya, Feli. Kasihan sekali hidup kamu. Tenang saja, Feli. Om akan bayarin SPP kamu dan membelikan kamu buku baru. Ini, Feli. Kartu buat kamu.
Ini kartu unlimited. Kamu bisa belanja apa saja pakai kartu ini. Ini Feli, kamu pakai ya kartunya. Pakai kartu itu untuk sekolah ya Feli. Biar kamu makin pintar di sekolah. Ih, ya Om. Apa sih ya Om? Lama banget ternyata ya. Dapat uang dari Om Ahmad. Ini aku bisa balas dendam sama semua orang yang udah ngejek aku. Lihat ya, kalian bakal menyesal sebentar lagi. Bu Isabel harus berangkat sekarang menuju perkumpulan istri-istri pejabat. Sekarang? Bukannya jam 10 ya, asisten? Bukan Bu Isabel, jam 9 acaranya. Bu Isabel harus berangkat sekarang, Bu Isabel. Sebelum Bu Isabel telat datang ke acaranya. Ya ampun. Ya sudah, asisten. Tolong suruh bodyguard siapin mobil ya, asisten. Kalau saya ke parkiran helikopter, itu kayak lama deh. Jadi tolong siapin mobil ya, asisten. Sudah, Bu Isabel. Tapi mobil yang berada di garasi luar, itu mobil Avanza, Bu Isabel. Bu Isabel tidak apa-apa menaiki mobil tersebut. Gak apa-apa kok, asisten. Ya sudah, kalau begitu saya berangkat sekarang ya, asisten. Ya ampun. Akhirnya ya, kita kumpul-kumpul lagi sekarang. Iya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya sama Bu Bianca sekarang. Bu Bianca gimana ya kabarnya? Pasti makin sultan sih Bu Bianca itu. Pastinya dong. Kan Bu Bianca itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Benar, kasta dia itu yang paling tinggi tau di antara kita bertiga. Kita yang cuma istri pejabat tingkat kota mah jauh ya. Levelnya di bawahnya Bu Bianca. Kira-kira Bu Bianca kapan ya datangnya? Kayak sebentar lagi sih Bu Bianca bakal datang. Itu Bu Bianca datang. Halo ibu-ibu semua. Bu Bianca, selamat pagi Bu Bianca. Ya ampun Bu Bianca makin cantik aja loh sekarang Bu. Bener Bu Bianca, Hara Bu Bianca itu benar-benar berkarisma dan sultan sekali. Sudah pastilah, saya itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi tidak mungkin saya berpenampilan jelek seperti rakyat jelata. Bu Bianca, makasih ya Bu Bianca. Udah ngundang kita lagi di perkumpulan istri-istri pejabat. Benar Bu Bianca, suatu kehormatan sekali loh Bu Bianca. Bisa diundang ke acara yang sangat elit seperti ini. Iya Bu Bianca. Bu Bianca itu benar-benar murah hati dan baik sekali. Terima kasih ya Bu Bianca. Sama-sama. Oh ya, saya ada pengumuman buat kalian semua. Hari ini, kita bakal kedatangan satu anggota tambahan. Siapa Bu Bianca? Isabel Fortuna. Istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Isabel Fortuna? Itu keluarga yang lagi viral itu kan? Benar. Itu karena suaminya berhasil ngalahin Yudi Baskoro Naraka itu kan? Wah, sekarang dia bakal gabung anggota kita. Iya. Dia bakal gabung perkumpulan ini mulai dari hari ini. Wah, kira-kira gimana ya Bu Isabel itu orangnya? Di TV-TV sih kelihatannya baik ya. Baik. Asal kalian tahu ya, dia itu sangat sombong dan angkuh. Karena cuma istri pejabat tingkat kota. Tapi gaya dia tinggi sekali. Bisa kayak gitu orangnya. Ya, dia itu ya merasa dirinya paling tinggi dan paling hebat. Saya aja diremehin sama orang itu. Wah, ternyata dia kayak gitu ya orangnya. Mungkin karena suami itu baru pertama kali sih menjabat jadi pejabat tertinggi. Star syndrome sekali ya ternyata Bu Isabel. Males banget ya sama orang kayak gitu. Kok KB banget sih si Isabel itu. Kok Bu Bianca ngundang orang seperti itu sih, Bu? Saya cuma mau baik sama semua orang. Makanya saya undang dia ke perkumpulan istri pejabat ini. Yang Bu Bianca itu terlalu baik. Kalau saya sih ogah ya, Bu. Temenan sama orang seperti itu. Ini kayak Bu Isabel datang deh. Itu mobilnya dia. Katanya dia merasa tinggi. Tapi mobilnya kok mobil murahan yang bukan mobil pejabat gitu ya? Apa jangan-jangan dia cuma ngerasa sok tinggi doang kali? Itu dia keluar tuh.
Ibu-ibu, mohon maaf saya telat datangnya. Perkenalkan, saya Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Ibu-ibu, ayo kita masuk aja yuk sekarang yuk. Yuk, yuk. Bu Bianca, kami masuk duluan ya, Bu. Ayo kita masuk yuk. Cepat masuk ya. Halo asisten, teman TK saya besok ada yang nikah. Tolong kamu kirimkan mobil sebagai hadiah dan karangan bunga yang ada emas 24 karatnya ya. Raja? Raja semesta kan? Eh, siapa ya? Aku Bimo Raja. Teman SMA kamu dulu. Bimo? Bimo Haryanto? Wah, udah lama ya nggak ketemu. Ya nih Raja. Ya ampun Bimo, muka kamu beda banget ya sekarang. Makanya aku nggak bisa ngenalin kamu tadi. Mungkin faktor stres ya Raja. Jadi makin kelihatan tua muka aku. Stres. Kok bisa stres sih kamu Bimo? Dulu kan kamu murid yang paling berprestasi dan paling pintar di SMA. Apa sih yang kamu stresin Bimo? Aku baru habis kena PHK Raja. PHK? Kok bisa? Kayaknya gara-gara umurku udah terlalu tua sekarang Raja. Jadi posisiku digantiin sama yang muda-muda. Bimo, terus kamu udah dapat kerja lagi sekarang? Belum Raja. Ini aku sekarang lagi mau ngelamar ke beberapa perusahaan, tapi selalu ditolak gara-gara umurku yang udah terlalu tua Raja. Astaga, susah sekali ya sekarang nyari kerja Raja. Apalagi untuk orang kayak aku yang umurnya udah 30-an. Gini aja nih Bimo, sekarang kamu kerja aja ya sama aku. Kamu mau nerima aku Raja? Maulah Bimo, apalagi setelah aku tahu kamu itu orang yang paling pintar dan paling berprestasi di SMA. Kamu pasti bisa ngembangin perusahaan dengan sangat baik. Kamu mau kan kerja bareng aku Bimo? Maulah Raja, akhirnya aku bisa dapat kerja. Makasih ya Raja udah menerima aku jadi karyawanmu. Hah? Karyawan? Loh, kamu menerima aku jadi karyawanmu kan Raja? Orang kayak kamu yang pinter dan prestasinya itu kebangetan, mana cocok jadi karyawan Bimo? Loh, terus jadi apa Raja? Jadi CEO lah. Kamu bakal aku buatin perusahaan nanti, dan kamu yang bakal ngembangin sendiri perusahaannya. Aku bakal kasih kamu modal yang banyak banget. Tapi aku masih bingung sih perusahaannya nanti bergerak di bidang apa. Atau kamu aja deh sendiri yang nentuin perusahaannya bakal bergerak di bidang apa ya. Bukan pinter Bimo, pasti kamu tahu bidang apa yang lagi ngetren sekarang ini. Oh iya, untuk modalnya 1 triliun cukup kan? 1 triliun? Kurang ya? Kalau 5 triliun gimana? Jadi nanti kamu bisa ngembangin perusahaannya sampai ke luar negeri Bimo. Astaga, Raja, itu kebanyakan banget Raja. Gak kebanyakan kok itu Bimo, kamu lo pintar, pasti kamu bisa ngelola modal itu dengan baik. Oh ya, untuk gajinya kamu yang nentuin sendiri nanti ya. Mau 100 juta, 200 juta, terserah kamu aja Bimo, kamu kan pintar soalnya. Ya ampun, ini seriusan kan Raja? Kamu gak lagi bercanda kan? Ya enggak lah Bimo, nanti bodyguardku yang bakal ngurusin semuanya ya. Oh ya Bimo, aku habis ini mau ada meeting di Cina, jadi aku harus pergi dulu ya sekarang. Nomormu masih sama kan kayak waktu SMA dulu? Masih kok Raja. Oke Bimo, nanti aku bakal hubungin lagi ya. Dah Bimo. Raja, makasih ya Raja. Makasih ya Raja. Akhirnya aku bisa dapat kerja lagi, jadi CEO lagi. Makasih ya Raja. Makasih ya Raja. Wah.